Jadi istri saya sekarang itu, ya istri saya adalah pelanggan saya, Pak. Kayak di sinetron, jadi kayak sinetron. Istriku pelangganku gitu kan, Pak. Jadi, jadi ceritanya dia waktu itu komplain ke kantor Bernun, wah ini beda nih, cakep nih ya kan. Maksudnya kena di hati gitu, Pak. Yang cakep juga ada, tapi ini lebih kena gitu, Pak. Ya akhirnya karena memang pada saat itu seluruh data pelanggan itu yang kalau komplain atau apapun itu ke kantor kan kita minta datanya, Pak. ID pelanggan, alamat, nomor HP yang bisa dihubungi pasti kan, Pak. Nah, di situ tuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa. Tanggal 14 September 2021. Setelah kemarin saya dari UPT Purwokerto. Nah, sekarang saya mudik nih ceritanya. Iya, Pak. Tepatnya di kota Banda Aceh. Nah, kali ini saya ajak naik panggung di Lung Tegur Sapa, Muhammad Agam Aulia Rizki. Beliau ini saat ini berada di kantor Unit Induk Wilayah Aceh. Beliau juga kelahiran Bekasi. Bagaimana bisa lahir di Bekasi dan sekarang di Banda Aceh? Ntar kita tanya. Jadi beliau ini juga masuk di PLN. Tahun berapa Agam masuk di PLN? Masuk ke PLN itu tahun rekrutmennya 2012, Pak. Baik, 2012 ya. Oke, ntar juga ada uniknya. Beliau juga sekarang udah mempunyai istri dan satu orang anak. Nah, ini anaknya ceritanya belum, ada ceritanya juga ntar. Gimana ceritanya bisa berjodoh dengan pelanggan PLN kala itu ya. Oke. Bang Agam, mungkin bisa diceritakan awal mulanya karir di PLN Bang Agam. Silakan Bang Agam. Terima kasih Pak Muhar. Jadi awalnya itu Agam sendiri rekrutmen lokal yang jalur SMA. Itu pada saat itu Agam udah kuliah semester 2. Lalu ada rekrutmen PLN nih. Coba gitu kan. Alhamdulillah keterima gitu, Pak. Jadi itu di tahun 2012. Lalu sampai dengan OJT 2013, lalu SK-nya 2013 itu di Sigli, Pak. Itu Sigli itu jaraknya kira-kira sekitar 3 jam lah dari Banda Aceh, Pak. Itu, Pak. Waktu itu di penempatan pertama kali itu di ULP ya. Kalau dulu kan namanya rayon, Pak, di rayon Bernun. Oh, di Sigli ya. Baik, sebelum kita melangkah ke ULP lain lagi, kita ke belakang. Sebentar, ini lahirnya di Bekasi. Gimana ceritanya, Bang Agam? Kebetulan, Pak. Jadi ceritanya agak panjang sih, Pak, kalau profil keluarga. Jadi bapak saya itu, ayah saya orang aslinya itu orang Aceh, orang Banda Aceh. Dan ibu saya itu orang Kediri, Pak, Jawa Timur. Nah, jadi dua-duanya merantau ke Jakarta. Ketemu di Jakarta, akhirnya nikah deh tuh. Nah, mungkin kayaknya sih Pak, kalau feeling saya tuh dikasih nama Agam itu biar nggak hilang Acehnya. Ternyata abis, jadi ceritanya Aceh tsunami Desember 2004, Pak. Kebetulan karena ayah orang Aceh, dapatlah tawaran, Pak. Bekerjalah ayah ke Aceh, akhirnya boyongan semua, Pak. Kita sekeluarga pindah ke Aceh semua gitu, Pak, sekeluarga. Baik. Sampailah Agam di Aceh, Pak. Sampai dengan sekarang. Baik. Waktu itu SD-nya di Bekasi ya? Iya, Pak. Waktu itu Agam SD itu di Bekasi. Ya, saya sebutkan di sini SD Negeri Margahayu 19 Bekasi Timur, Jawa Barat. Iya. Lengkapnya. Nah, lanjut SMP di SMP Negeri 1 Banda Aceh, lanjut SMA IPA di SMA Negeri 2 Banda Aceh ya.
Iya benar. Baik. Kembali kita tadi ke ULP. Gimana tuh ULP Brunun? Iya. Di ULP Brunun sih awalnya di bagian teknik Pak, karena memang rekrutmennya di junior operator kan Pak, junior operator distribusi. Tapi waktu itu mungkin manajer rayon melihat potensi yang lain gitu Pak. Jadi akhirnya saya pelayanan pelanggan sih Pak. Waktu itu kan transaksi energi itu, bidang transaksi energi kan belum ada Pak di ULP. Nah, Agam lebih prefer ke situ sih Pak. Transaksi energi, ke P2TL, jadi tim ANEF loh Pak, analisa dan evaluasi pelanggan. Gitu. Jadi yang diplototin tiap hari itu ya 40 jam nyala, KWH max gitu-gitu Pak. 20 jam nyala, 40 jam nyala. Nanti pagi evaluasi, bikin TO 2013. 2000 sampai dengan 2017 Agam dapat SK mutasi, mungkin refreshment ya Pak, refreshment. Jadi Agam dikasih SK baru itu ke Sigli Kota Pak, rayon Sigli Kota. Masih dengan posisi yang sama di transaksi 2018 awal, Agam dikasih SK lagi Pak, ya seperti saat ini sekarang nih Pak, bagian komunikasi Pak. Baik. Gimana ceritanya waktu di Sigli itu? Kan berarti hubungan sama pelanggan dong ya? Iya sih Pak. Nah emang kerjaan kita intens gitu. Kita intens dengan pelanggan setiap hari. Setiap hari pasti ketemu dengan pelanggan Pak. Mulai dari, karena kita kan di rayon tuh saling bantu gitu Pak ya. Karena pegawainya nggak banyak ya. Kalau kira-kira ini di transaksi energinya nggak terlalu rame, jadi saya bantu di nagih gitu Pak ke lapangan. Kalau dulu kan nggak ada PLN Mobile, jadi harus berhubungan langsung kan. Kalau sekarang tanpa tatap urusan tuntas dengan PLN Mobile. Itu dia Pak. Baik, gimana? Ada cerita apa nih? Waktu ketemu sama pelanggan mungkin ada yang menarik, apa itu ceritanya nih Bang Agam nih? Nah, kalau cerita menariknya dan berkesan di hidup saya sih Pak, jadi istri saya sekarang itu, ya istri saya adalah pelanggan saya Pak. Kayak di sinetron, jadi kayak sinetron. Istriku pelangganku gitu kan Pak. Jadi ceritanya dia waktu itu komplain ke kantor Bernun. Wah ini beda nih, cakep nih ya kan. Maksudnya kena di hati gitu Pak. Yang cakep juga ada, tapi ini lebih kena gitu Pak. Ya akhirnya karena memang pada saat itu seluruh data pelanggan itu yang kalau komplain atau apapun itu ke kantor kan kita minta datanya Pak. ID pelanggan, alamat, nomor HP yang bisa dihubungi pasti kan Pak. Nah di situ tuh Pak. Kebetulan ya waktu itu istri lagi komplain karena rumah orang tuanya waktu itu kalau nggak salah saya permasalahannya itu kita PLN, ternyata ada NK double dan lain-lain gitu. Akhirnya saya jelaskan panjang lebar, ya mungkin nggak cukup penjelasan di kantor, bisa penjelasan dengan telepon. Ya biasa lah Pak ya kan, cowok lajang ya kan, cari calon. Alhamdulillah waktu itu sempat ya pacaran 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun pacaran langsung. Alhamdulillah cerita lucunya itu sih Pak, yang menurut saya tuh ya menarik lah gitu. Sampai sekarang juga teman-teman yang di rayon itu jadi udah duluan kenal sama istri gitu Pak. Gimana yang kemarin? Oh ya gini. Selalu ditanya-tanyain kapan ya segera ya. 2000 dan rezekinya lagi Pak. Lucunya lagi, Agam kan kita prepare pernikahan kan lama tuh, berbulan-bulan. Ibaratnya hari ini hari Jumat gitu Pak ya. Hari Jumat ini Agam terima SK Pak. Hari Rabunya itu Agam akad Pak. Akad nikah. Jadi ya gitu sih, maksudnya menarik sih Pak menurut Agam, maksudnya itu sesuatu yang berkesan gitu Pak. Hari Jumat terima SK, Rabunya akad. Ya udah deh sekalian bagi undangan.
beruntunglah waktu itu belum ada PLN Mobile. Jadi masih ketemu pelanggan gitu Pak. Jadi waktu itu menjelaskan nggak hanya di kantor, terus by telepon juga ya. Iya Pak. Sempat ke rumahnya nggak itu Bang Agam? Enggak sih Pak, nggak sempet ke rumahnya pada saat itu ya Pak. Ke rumahnya waktu lamaran Pak. Kalau namanya orang PLN tuh kalau ditahu di rumahnya di desa ini, di jalan ini tuh pasti udah kebayang sama kita Pak. Biasanya kalau orang lapangan tuh gitu kan. Kalau orang lapangan yang biasa jalan-jalan tuh pasti oh rumahnya di sini, jalan ini, sebelahnya ada warung misalkan lebih spesifik lagi gitu. Nah itu udah kebayang tuh Pak, rumahnya sebelah mana, warna catnya apa tuh udah kebayang biasanya. Jangan-jangan itu yang tadi itu yang istrinya sekarang waktu itu cuman basa-basi aja ke kantor itu. Padahal ingin kenalan sama Bang Agam. Iya kali ya Pak. Ya berkesan sih Pak menurut saya ya. Alhamdulillah juga ya. Sampai sekarang juga ya kebetulan rumahnya itu juga dekat dengan kantor gitu Pak. Rumah istri, rumah mertua sekarang dekat sama kantor PLN. Jadi silaturahminya terjaga lah Pak sama orang-orang rayon Bernunnya sendiri. Di rayon itu, rayon Sigli itu berapa lama Bang Agam? Di Bernun itu dari OJT Pak, dari On Job Training 2013 sampai 2017 Pak. Ke rayon Siglinya? Ke rayon Siglinya 2017 sampai 2018 Pak. Sekitar, jadi di Sigli itu nggak lama, cuma sekitar 8 bulan atau 7 bulan gitu. Di Sigli kota, lalu ke kantor wilayah. Baik. Terus pindah lah, dapat lagi SK ya, ke kantor wilayah ya. Iya Pak. Laporan nggak? Tunjukin nggak sama orang tuanya nih, udah dapat SK ke Banda Aceh gitu. Pak. Ada doa siapa di sana itu? Kayaknya doa calon sih Pak, calon istri waktu itu ya Pak, calon istri. Jadi kebetulan dia juga kerja waktu itu Pak, dan kerjanya di Banda Aceh kan, kerja di Banda Aceh. Ya kalau agak masih di Sigli kan harus LDR-an tuh, mungkin doanya kenceng tuh Pak. Orang tua juga kan. Ya udahlah, alhamdulillah kalau ada amanah ke Banda Aceh. Kerja yang lebih baik lagi lah, jangan sampai, pokoknya jangan sampai malu-maluin nama Sigli lah. Oke, baik. Terus pindah ke Banda Aceh berarti bidangnya bidang lain dong, nggak sama di Sigli dong. Iya Pak. Itu juga tantangan sih Pak. Menurut Agam itu tantangan yang ya dibilang berat enggak, tapi dibilang ringan juga enggak gitu Pak. Jadi di Banda Aceh Agam kan di kantor unit induk Pak. Di bagian humas waktu itu belum ada komunikasi ya Pak, namanya hukum dan humas. Jadi ya belajar sama asmen Agam, sama manajer, belajar bagaimana sih cara bangun komunikasi yang bagus dengan pelanggan. Waktu itu ya karena Agam termasuk anak muda, sekarang eranya sosial media sih Pak. Nah disitulah kita waktu itu juga KPI kinerja kayak Facebook, Instagram kan belum ada tuh Pak. Nah Agam mungkin dengan anak muda yang perlu harus ngasih effort lebih, akhirnya kita bangun lagi sosial medianya segala macam. Belajar juga dengan Pak Muhar dari Instagram PLN TV-nya yang eksis terus kan. PLN Aceh juga waktu itu nggak mau kalah, jadi kita ya intens lah upload berita dari kantor pusat, berita dari Aceh sendiri gitu Pak. Terus pembelajaran saya lihat menarik waktu itu, pembelajaran video ya. Video-video Agam kan cukup dasar itu editannya tuh. Itu dia Pak. Ya alhamdulillah juga sih Pak. Alhamdulillah, maksudnya kayak yang selama di sini seluruh unsur itu support gitu Pak. Mulai dari atasan langsung, manajer, humasnya, sampai dengan GM-nya. Waktu itu masih GM-nya Pak Jeffrey kan.
sekarang beliau EVP Operasi Sumatera Kalimantan, ya beliau juga support terus. Pak, kayaknya saya teman-teman dan unit pelaksana PIC komunikasinya perlu diklat nih Pak. Oh ya udah silakan diklat sama teman-teman video-video. Ya selain belajar dari YouTube gitu Pak, yang otodidak, emang agak berat sih maksudnya. Cuman kalau ya namanya kita masih muda, dan jangankan muda, yang orang tua juga kayak Pak Muar ngikutin terus gitu kan. Pokoknya kalau ada kemauan dan mau belajar pasti bisa gitu Pak. Akhirnya ya belajar dari YouTube segala macam Pak. Kayaknya kita perlu yang lebih dalam lagi. Akhirnya waktu itu kita sampai pernah diklat di Jakarta sih Pak sama teman-teman dari UP. Jadi kita sampai waktu itu izin sama Pak Jeffrey, dan alhamdulillah disetujui kita kursus yang non diklat ke Jakarta waktu itu di International Design School IDS di Jakarta Selatan. Itu sempat belajar juga ke sana gitu Pak sama teman-teman. Ya alhamdulillah sih bermanfaat Pak gitu. Jadi kita bisa expose kan kayak gimana progresnya listrik desa di Aceh segala macam ini itu. Jadi apa sih yang dilakukan, karena Aceh ke ujung gitu kan Pak, dan desa-desanya itu waktu itu masih beberapa belum terlistriki. Agam ikut terjun langsung gitu Pak, ikut terjun langsung sama tim UP2K sama orang Lisdes, mulai dari survei pada saat pengerjaan jaringannya, pada saat pada saat penyalaannya gitu Pak. Waktu itu yang paling berkesan sih Aceh Timur, itu pedalaman Pak, pedalaman Aceh Timur yang kalau kita naik darat itu naik mobil sekitar 4 jam ke dalam-dalam ke hutan, gunung, yang PLN harus buka jalan untuk bangun jaringan. Nah sampai waktu itu ke Pulau Simelu, tapi pulau luarnya lagi Pak, Tepah sama Siumat waktu itu. Tepah dan Siumat itu anak pulaunya Simelu Pak. Itu sih yang maksudnya di situ Agam banyak melihat ternyata betapa berharganya listrik bagi mereka gitu Pak. Yang mereka awalnya listrik itu dari, kalau nggak salah Agam, ada yang dari tenaga air tapi yang kecil gitu Pak. Dari kecil yang bikin desa gitu Pak. Tapi kan itu kadang hanya bisa berfungsi pada saat debit airnya cukup gitu Pak. Pada saat debit airnya nggak cukup ya mereka harus mati lampu. Tapi dengan adanya PLN bisa, ya mereka bisa menikmati listrik 24 jam sih itu Pak. Menurut Agam itu sesuatu yang melihatnya, dengar testimoni masyarakat langsung, gimana ya Pak? Menurut Agam kita kadang enyuh gitu Pak. Seharusnya Agam sendiri kita harus lebih bersyukur gitu Pak. Maksudnya mungkin kita dari kecil sudah menikmati listrik dengan baik gitu Pak. Sedangkan masih ada di desa-desa itu yang baru merasakan listrik itu waktu itu tahun 2018 2019, dan alhamdulillahnya Pak, rasio listrik desa di Aceh itu udah 100% Pak. Gitu sih Pak. Baik. Itu waktu itu Agam nyoting sendiri ya? Iya, syuting sendiri Pak. Waktu itu di 2 tempat itu Agam syuting langsung gitu Pak, terjun langsung ke lapangan. Lihat langsung gimana kondisi transportasinya, kondisi yang harus dilalui. Kalau Agam kan cuma syuting aja tuh Pak. Agam kadang ngebayangin kita yang ke pulau itu kita harus bawa PLTD-nya itu pakai perahu gitu Pak. Bawa tiang-tiang itu pakai perahu. Wah, itu menurut Agam juga perjuangan yang besar lah buat teman-teman PLN, khususnya di Aceh mungkin, tapi nggak di Aceh aja. Agam yakin Pak, seluruh teman-teman di PLN Indonesia bekerja dengan sangat gigih gitu Pak. Kita perlu effort lebih untuk membangun listrik desa itu sih Pak. Terus ngedit videonya siapa tuh ngedit videonya? Untuk ngedit juga Agam langsung sih Pak. Habis pulang atau di lokasi kadang nyusun istirahat malam di hotel gitu kan, atau besok paginya nyusun dikit-dikit. Kalau bahannya panjang mungkin Agam terusin di Banda Aceh, kalau bahannya bisa selesai di tempat
kita selesaikan di tempat sih biasanya gitu Pak. Langsung ngedit sendiri di laptop sih Pak. Oh, gitu. Itu berarti hasil dari diklat di Jakarta ya? Ya sebagian Pak. Sebagian ya? Sebagian itu sih. Itu berapa lama biasanya tayangnya, berapa lama setelah kejadiannya itu? Setelah kejadian tergantung sih ya Pak. Kalau kayak list desk itu kan sifatnya nggak urgent Pak. Yeah. Kalau nggak urgent itu dan filenya itu kan biasanya banyak kalau kita ke lapangan. Itu mungkin sekitar 2-3 hari sih Pak, 2 hari, 3 hari itu. Kalau yang sifatnya kayak peresmian gitu Pak, kan itu nggak boleh lama tuh Pak. Jangan sampai beritanya basi itu biasanya agam kejar sehari selesai, selesai gitu. Ya, betul. Yang penting inti acaranya dapet, testimoni dari misalkan pejabat tertingginya GM atau manajer UP3, dapat testimoni dari pelanggan, dari PLN segala macam, tujuannya dibikin ini untuk apa gitu misalkan. Udah dapat itu semua, agam insya Allah langsung kerjain terus videonya biar hari ini setidaknya hari ini acara, besok itu udah bisa kita upload. Ya, kejar tayang sih Pak. Ya, Pak Muar pasti juga. Seperti kalau saya seperti saya pesan sama teman-teman, kalau bisa sebelum matahari terbenam. Oh gitu Pak. Nah, saya kalau ditanya begitu cara kerjanya ya gitu. Jadi sebelum matahari terbenam harus sudah tayang. Iya, bener-bener Pak. Kalau orang media sih harusnya kayak gitu ya Pak ya. Ya belajar lah dikit-dikit kan. Nah, Agam udah belajar nih di Aceh belajar, Jakarta belajar kan. Iya. Keren kali itu kan. Masih kalah sama Pak Muhar jam terbangnya. Nah, ya kebetulan saya duluan makan garam kan. Iya Pak, harus banyak belajar juga nih sama Pak Muhar. Ya kita belajar bersama-sama. Salah satunya mungkin seperti saya ini saat ini belajar di YouTube kan. Iya. Nah, di situ banyak pelajaran apa yang kita bermanfaat buat kita share kan. Iya, karena seperti belum lama saya juga silaturahim dengan Pak Samsul Huda kan. Oh gitu Pak. Dia juga katakan disinilah PLN tempat untuk mencari pahala karena pekerjaan kita sangat bermanfaat buat orang banyak. Iya amin, pasti itu Pak. Baik, di samping kesibukan di Humas dan komunikasi, kegiatan apa lagi Bang Agam ini? Kalau hobi sih Pak, paling olahraga itu kalau Agam basket. Kalau masih menyinggung dengan pekerjaan, alhamdulillah kemarin hari Sabtu, tanggal 11 ya Pak, hari Sabtu ya? Iya, tanggal 11. Tanggal 11 itu kemarin Agam baru aja dilantik menjadi Ketua DPD Pak, Ketua DPD Laskar PLN Unit Induk Wilayah Aceh Pak. Alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman, dari senior-senior juga bisa terpilih gitu Pak. Baik. Terpilih menjadi Ketua DPD. Ketua Laskar. DPD Laskar Unit Induk Wilayah PLN Aceh ya? Iya benar Pak. Siapa waktu itu yang lantik, siapa Bang Agam? Yang lantik waktu itu yang hadir itu Pak Tony Ferdinanto langsung Pak, ketua umumnya Laskar PLN. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir waktu itu untuk lantik Agam jadi ketua DPD, dan kebetulan kemarin juga ada kita pembentukan DPC baru Pak. Jadi pembentukan DPC baru dan sekaligus pelantikan untuk ketua DPC-nya untuk UP3 PLN UP3 Subulu Salam. Baik. Bang Agam sebagai Ketua DPD Laskar PLN Unit Induk Wilayah Aceh, apa ini program Bang Agam sendiri? Program sendiri sih Pak, fokus kita sampai sekarang tuh kan masih PKB ya Pak. PKB kemarin Agam juga sempat ngobrol dengan anggota dari DPP Laskar segala macam. Agam anak muda
kita kalau bisa rangkul teman-teman muda yang di Aceh. Kalau programnya sendiri Agam lebih fokus gini sih Pak, mendengar gitu Pak. Kita mendengar keluh kesahnya gitu Pak. Keluh kesah apa sih teman-teman nih yang ada di Aceh, yang anggota Laskar maupun bukan anggota Laskar PLN Pak. Jadi kita dengar ada kendala apa ataupun keluh kesahnya apa misalkan gitu Pak. Jadi sekalian gitu Pak, mumpung ini masih proses untuk kita masuk ke tahap ber-PKB, mungkin kita bisa menambah atau memperbaiki draft PKB yang akan diajukan biar lebih baik gitu Pak. Lebih gimana ya, saran-saran dari anggota-anggota itu, dari teman-teman pegawai bisa terpenuhi gitu Pak. Dan pada intinya itu sih Pak, lebih ke mendekatkan diri ke teman-teman, mendengar cerita mereka gitu, apa sih yang jadi permasalahan, kita lebih ke situ sih Pak. Kira-kira problem solusinya seperti apa gitu, oh permasalahannya ini, oh mungkin jawabannya nggak ada sama Agam, bisa Agam koordinasikan dengan yang lebih senior, mungkin nanti ke depannya kita bisa koordinasi langsung dengan manajemen gitu Pak, tentang keluh kesah itu gitu Pak. Ya kalau misalkan memang itu sesuatu yang harus diperbaiki dari sisi peraturan, mungkin kita bisa sampaikan ke DPP untuk agar diajukan ke dalam draft PKB-nya untuk diperbaiki. Ya, baik. Lebih ke mendengar sih Pak, kalau Agam lebih Ya. pengen tahu gitu apa sih gitu. Ya, kita harus banyak mendengar. Kalau mendengar 5 kali, bicara sekali gitu. Iya Pak. Baik. Kita kembali ke kedinasan di PLN. Terus tugasnya dari Agam sekarang gimana Bang Agam? Sampai sekarang gimana? Masih sama seperti itu? Masih suka meliput-liput atau gimana? Masih sih Pak. Alhamdulillah masih. Kayak sekarang teman-teman UP2K itu kan udah, karena kita rasio desanya itu udah selesai, sekarang kan lebih mengerucut gitu Pak, lebih ke dusun. Nah, karena desanya sudah terpenuhi, kita mengerucut ke dusun. Nah, itu sedang kami susun juga dengan tim-tim dari Lisdes, distrik desa, dari tim UP2K-nya itu lagi disusun gimana sih biar kita kemas dengan baik, jadi biar lebih bagus lah tampilan visualnya yang kita sajikan, biar masyarakat dan stakeholder tahu gitu Pak, gimana nih pegawai-pegawai PLN dan mitra PLN bekerja untuk ya gimana ya, biar masyarakat itu sepenuhnya bisa merasakan nikmatnya pakai listrik gitu Pak. Dan masih sih Pak, pekerjaannya masih sama, dan kebetulan juga Agam udah dapat SK baru kemarin karena reorganisasi Pak Muar. Ada reorganisasi kemarin, Agam dapat SK jadi junior officer aset Pak, aset properti. Nah, di samping aset itu juga Agam masih bantu sih Pak, kayak dokumentasi foto, video untuk kegiatan GM, kegiatan YBM PLN gitu-gitu sih Pak. Baik. Terus kalau di Klat sendiri sering di mana di Klat PLN? Di Klat biasanya di Tuntungan sih Pak, di PLN, di Klat Tuntungan, tapi kemarin beberapa kali alhamdulillah juga agak jauh dikit waktu itu di Klat Komunikasi itu ke Palembang sih Pak. Tapi itu sebelum pandemi ya Pak. Kalau untuk di Klat PLN sekarang kan udah apa namanya? Online ya? Ya udah online semua kan. Dan alhamdulillah masih juga kayak di Klat terakhir kemarin Agam apa ya? Di Klat Agam terakhir itu kalau nggak salah tentang juru bicara perusahaan. Ya, baru ingat Agam. Juru bicara perusahaan. Di mana? UPDL mana tuh? Itu waktu itu Tuntungan Pak. Nah, UPDL Tuntungan. Waktu itu yang diikutsertakan Agam dan Pak Bahrul. Ya. Pak T. Bahrul Halid, manajer komunikasi. Selama mengikuti pembelajaran di UPDL, baik di Palembang sama Tuntungan, gimana menurut sosok Bang Agam ini gimana? Untuk pembelajaran kita udah pas atau gimana?
Yang terasa berbeda sih kalau kita ICT ya Pak, ICT in-class training itu mungkin beda di suasananya aja sih Pak. Suasananya menurut saya sama sih Pak, nyaman. Sekarang Udiklat kita tuh udah insya Allah udah bagus-bagus lah Pak, Udiklat PLN. Tapi kalau Zoom, nah ya jadi gimana ya Pak, kalau jujur untuk Agam sendiri, karena Zoom itu agak memang itu suatu tantangan tersendiri Pak. Jadi kadang kita lagi di kelas Zoom gitu kan, harus sambil ada pekerjaan yang memang harus kita kerjakan gitu Pak. Jadi ya memang harus pinter-pinter ngatur waktu sih Pak kalau di kelas Zoom itu, melalui Zoom sekarang. Jadi ya begitu Pak. Mana nih kita harus pinter-pinter prioritaskan, oh ini kita prioritas mungkin kita Zoom dulu, kalau ada yang bisa ditunda dulu untuk pekerjaannya, selesai pada saat istirahat atau agak sore kan, biasanya sekitar kalau jam 3 itu kan udah ditutup kalau Zoom Pak. Nah sedangkan di Aceh sendiri kan pulang kantor itu 4:30 Pak. Nah yaudah kita bisa ngerjain kerjaan kantor gitu Pak, kalau sesuatu yang nggak urgent gitu Pak Muhammad. Bang Agam, ya. Ranger Aceh gimana, Ranger Aceh ini? Untuk Ranger Aceh, alhamdulillah Pak, Ranger Aceh kemarin menang juara 1 untuk tingkat unit induk. Alhamdulillah tim Ranger Aceh juara 1 Pak. Terus juga juara 1 juga untuk tingkat implementasinya Pak, implementasi budaya. Alhamdulillah Aceh juga unit induk wilayah Aceh juga menang juara 1 gitu Pak, setingkat nasional ya Pak. Alhamdulillah gitu Pak. Dan itu hasil kolaborasi kita dengan ya seluruh inilah Pak, seluruh elemen pegawai, mulai dari GM, pengembangan, komunikasi, teman-teman Ranger semua. Alhamdulillah kemarin kita juara 1 sih Pak untuk Ranger dan Ranger terbaik dan implementasi budaya di kantor gitu Pak. Untuk pegawai, implementasinya budaya kita seperti apa, program-program kita apa yang kita jalankan. Alhamdulillah Pak, mungkin dapat nilai yang bagus di nasional. Jadi kedua-duanya mungkin berjalan bersamaan gitu Pak ya, berkesinambungan. Jadi Rangernya menang, program implementasinya juga menang Pak. Selamat ya. Terus iya, sutradaranya siapa tuh? Agam ikut nggak itu? Alhamdulillah Pak, sedikit berkontribusi untuk ya selama berjalannya budaya itu Pak. Kontribusi besarnya tetap di teman-teman seluruh pegawai PLN Aceh sih Pak. Sama Ranger-Rangernya yang menang, jago-jago mereka Rangernya Pak. Ya, itu tim ya, berarti ya. Tim. Iya benar Pak. Baik, terakhir Bang Agam. Iya Pak. Mungkin ada salam-salam atau tegur sapa untuk teman-teman PLN Group. Nah, coba. Tahu nggak arti lung tegur sapa itu? Lun tegur sapa. Lun artinya saya kan Pak. Saya tegur sapa. Saya tegur salam-salam gitu kan. Ya. Bahasa apa itu, Gam? Bahasa Aceh dong Pak. Pak kayak Pak Muhar aja pensinya sama ketup tuh kan. Tengku Umar sekali gitu Pak. Oke, silakan. Lung tegur sapa untuk teman-teman PLN Group dari Bang Agam dari kantor unit wilayah Aceh. Iya, terima kasih Pak Muhar. Nggak banyak-banyak sih Pak dari Agam. Intinya teman-teman PLN Group yang berjuang dan tetap harus bekerja di kondisi pandemi, tetap semangat. Kita sama-sama membangun Indonesia, membangun PLN dengan melistriki Indonesia dengan baik. Jangan patah semangat, jangan pernah kendor ya Pak istilahnya, jangan pernah kendor. Pandemi ini sudah badai pasti berlalu intinya lah Pak. Badai pasti berlalu. Amin. Dan yang paling penting adalah doa, ibadah, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Agam gitu sih Pak. Coba
gagal belajar, coba lagi, gagal lagi, belajar lagi, coba lagi aja pokoknya Pak. Gitu aja sih Pak dari Agam. Ya, baik. Setelah ini kita ngopi masing-masing ya. Pak Muar lu ditunggulah di Aceh nanti kalau kira-kira udah PPKM-nya udah oke Pak. Kita ngopi-ngopi di Banda Aceh Pak. Ya, pingin. Ini juga suatu kegembiraan, kebahagiaan saya juga hari ini. Jadi seolah-olah atau boleh katakan saya lagi mudik ini kan. Ngobrol sama suasana Aceh Pak. Ya, jadi soalnya lagi mudik tapi kalau kita ngobrolnya bahasa Aceh tapi nanti pemirsanya nggak ngerti. Ya, makanya. Tapi tetap rindu saya tahan dulu untuk tidak mudik karena kondisi belum memungkinkan kan. Iya Pak. Nah, insya Allah kalau mudik ntar saya mampir ke kantor Unit Induk Wilayah Aceh biar ketemu sama Bang Agam dan teman-teman yang lain ya. Iya Pak, ditunggu kedatangannya di Aceh Pak. Baik, demikian. Ya. Silaturahim virtual hari ini bersama Bang Agam. Beliau dinasnya di kantor Unit Induk Wilayah Aceh. Pada hari ini, Selasa 14 September 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.